Maaf yuk, maaf yuk. Ah.
latihan aja nanti. Seperti latihan, nanti kasih tahu kan latihan kalau berubah lagi nanti susah. Tadi memang piano tidak bisa kan masuknya dia, jadi Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dipersilahkan berdiri. Jemaat yang di rumah atau yang menyaksikan streaming ini juga dipersilahkan berdiri. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Mari kita satu hati di dalam Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa
Bapa di surga, pada saat ini kami bisa berkumpul kembali untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin kami semua, dan Kau juga memberkati seluruh petugas pada pagi hari ini, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya Tuhan yang memimpin kami semua, dan di dalam hikmat, di dalam sukacita, anugerah, dan juga rasa syukur kami, rasa hormat kami kepada Tuhan, biarlah kami bisa menyelenggarakan kebaktian ini dari awal sampai akhir. Begitu juga seluruh jemaat yang mengikuti, baik di gereja maupun juga jemaat yang menyaksikan dalam di rumah masing-masing maupun di tempat yang lain. Kami berdoa agar jemaat juga bisa mengikuti dengan hikmat, dengan penuh rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Dan biarlah pada kebaktian pada minggu pagi hari ini boleh memberkati kami dan boleh terus mengingatkan kami bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mau serahkan doa kami. Amin. Mari kita mengangkat pujian dari suplemen nyanyian pujian nomor 607, Saat Kami Berkumpul. Pembacaan pada pagi hari ini diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Surat Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 18. Dalam Alkitab terjemahan baru ditulis judul perikopnya sebagai kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari alam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku,
Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Kita akan melanjutkan ibadah kita, menyiapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat dengan menaikkan pujian dari nyanyian pujian nomor 145, Engkau Kudoakan. menaikkan doa syafaat yang dipimpin Pendeta Raymond. Mari jemaat sekalian, saudara yang menyaksikan acara ini, kita masuk dalam saat doa syafaat di tengah-tengah situasi bangsa kita yang penuh dengan pergumulan bahkan dunia. Doa-doa kita sungguh sangat diperlukan. Firman Tuhan katakan, berdoalah bagi bangsa, bagi kotamu, untuk kesejahteraan mereka. Mari kita bersatu hati. Terpujilah Engkau Tuhan Allah dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang besar,
Engkau telah datang ke dalam dunia menyatakan kasih-Mu. Kau berkorban di atas kayu salib untuk membuka pintu keselamatan buat kami umat manusia yang telah jatuh di dalam dosa, umat yang binasa oleh karena pelanggaran dan pemberontakan. Kami bersyukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu yang sempurna itu memungkinkan kami menyebut Engkau Bapa. Dan kami bersyukur karena kami menjadi ahli waris dari kerajaan-Mu. Kami menjadi anak-anak-Mu yang terkasih, mendapatkan anugerah besar untuk dapat masuk di dalam hadirat-Mu, di dalam persekutuan yang indah bersama Tuhan dan juga saudara-saudara kami seiman. Di tengah-tengah ibadah ini Tuhan, kami membawa diri kami bersama-sama di hadapan Tuhan. Jika ada sesuatu yang tidak berkenan kepadamu, dosa dan pelanggaran kami, kesalahan-kesalahan kami Bapa, kiranya Kau berkenan untuk mengampuni kami dan menyucikan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami seturut dengan janji dan kasih setia-Mu. Pada pagi hari ini umat-Mu dengan kerendahan hati sujud berdoa, mengakui akan segala kesalahan kami, merendahkan diri kami, dan mohon pemulihan dari Tuhan atas bangsa ini, atas dunia ini, atas hidup kami, keluarga, dan juga pribadi. Pulihkanlah Tuhan negeri kami, bahkan dunia ini, dari hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kembalikan kami kepada rencana-Mu. Kami menjadi umat yang percaya, umat yang menghormati Tuhan, umat yang taat kepada Tuhan. Kami berdoa biarlah bencana yang sedang melanda dunia dapat segera berakhir. Oleh kami tahu Tuhan bahwa Engkau berkuasa. Oleh karena kami tahu Tuhan, Engkau sanggup mengendalikan segala sesuatu. Namun kami tetap percaya di dalam kebijaksanaan-Mu dan di dalam hikmat dan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, kami dikuatkan, kami dimampukan untuk melewati segala sesuatu di dalam kemenangan bersama dengan Engkau. Pagi hari ini kiranya turunlah berkat atas umat-Mu dimanapun berada. Jemaat Tuhan Gereja Baptis Indonesia Batu Zaman ada di dalam berkat dan perlindungan Tuhan dari wabah penyakit ini, baik kekuatan secara batin, rohani, juga secara fisik. Tuhan berikan kepada kami. Cukupkanlah Tuhan segala kebutuhan kami hari demi hari dalam masa-masa yang berubah ini. Dengan cara Tuhan yang ajaib, Engkau memberkati setiap keluarga dan menyediakan apa yang kami perlukan, baik berkat-berkat rohani, demikian juga berkat-berkat secara jasmani. Bapa, pada pagi hari ini kami berdoa yang sakit yang disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus, nama yang penuh kuasa. Percaya terjadi mujizat pemulihan baik rohani maupun jasmani kepada saudara-saudara kami, orang-orang yang terkena penyakit ini dan infeksi virus ini. Kami berdoa kiranya mujizat Tuhan terjadi, lebih daripada mujizat secara fisik, mujizat secara rohani. Mereka mengalami anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pelayanan umat baptis secara khusus, yayasan-yayasan rumah sakit kami. Percaya bahwa rumah sakit kami diberi kekuatan oleh Tuhan untuk dapat menjadi saluran berkat. Dan biarlah Tuhan ini menjadi saatnya di mana Injil-Mu, kasih-Mu semakin jelas dilihat dan dirasakan oleh bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati umat Tuhan yang ada di negeri kami, di kota kami Batu, dan juga semua orang di dalam anugerah-Mu. Pemerintah kami terus diberikan kekuatan, kesanggupan, kebijaksanaan untuk boleh mengantisipasi, bahkan ikut membantu dalam menyelesaikan
wabah ini dengan maksimal di dalam pertolongan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hamba membawa seluruh doa ini, bukan doa yang tidak sempurna ini, ke dalam tangan pengasihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudara. Jemaat sekalian, kita akan melanjutkan menaikkan sebuah pujian sebelum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Ibu Esther Wina. Kita akan menyanyikan sebuah pujian karya terbesar. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
Shalom, jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Ada sukacita hari ini? Amin, puji nama Tuhan. Pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diberi judul yaitu bagaimana kita terus terpanggil atau panggilan untuk berkorban, ya, panggilan berkorban untuk sesama. Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa pandemi ini, ya, kita menyaksikan, ya, banyak orang di seluruh dunia, ya, banyak orang di seluruh dunia disadarkan atau mungkin dibilang bangun dari tidurnya, ya, selama berpuluh-puluh tahun, ya, semua tersadarkan bahwa kita sedang mengalami sebuah pandemi, ya, wabah yang mendunia ini, dan kita dipanggil untuk menghadapi situasi ini bersama-sama, ya, bersama-sama. Sehingga kita menyaksikan di mana-mana timbul rasa saling peduli, ya, rasa saling peduli, ya. Kemudian banyak orang mulai berbagian bersama-sama, mengambil bagian untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang lainnya. Kita melihat terjadi di mana-mana, ya. Nah, kita juga bisa menyaksikan apa sebenarnya yang menjadi motivasi dari begitu banyak orang yang mulai peduli dan berbagi kepada sesamanya. Pasti ada berbagai macam motivasi, ya, ada berbagai macam motivasi. Namun secara positif kita bisa melihat bahwa ada rasa kemanusiaan, ya, yang mendorong banyak orang untuk saling peduli dan berbagi satu dengan yang lainnya. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita juga dipanggil Tuhan untuk berkorban bagi sesama kita, ya, sama kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk kembali kami merenungkan firman Tuhan yang akan menolong kami sekalian, yang akan melengkapi kami sekalian, yang akan juga mungkin memperbaiki, menegur kami, sehingga kami menjadi umat Tuhan yang semakin hari semakin bertumbuh dan mengenal Engkau dengan lebih sempurna. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini. Engkau yang berbicara bagi kami sekalian dan Roh Kudus yang bekerja di hati kami untuk menjelaskan dengan jelas apa yang ingin Engkau kami pahami untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, kita akan bersama-sama kembali membuka bacaan Alkitab kita yang diambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga, ya, pasal yang ketiga yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini, ya. Kita sudah membaca, ya, Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18, ya. Ayat ini dimulai dengan sebuah kalimat, ya. Kalimatnya apa? 1 Yohanes 3 ayat 11 itu berkata demikian, ya. 1 Yohanes 3 ayat 11 dimulainya dengan kalimat seperti apa bunyinya? Sebab apa? Inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, ya. Berita yang kamu dengar dari mulanya. Artinya apa, Saudara? Ini bukan berita yang baru, ya. Ini bukan berita yang baru kamu dengar. Ini adalah berita, tugas, perintah yang merupakan bagian utama dari kekristenan kita, yaitu apa perintahnya? Apa tugasnya? Saling mengasihi. Wah,
kalau kita bicara soal ini, mungkin sebagian dari kita sudah tahu ya, sudah tahu. Mari kita berdoa dan kita menyelesaikan ibadah ini ya. Sejak semula sudah disampaikan berita ini kepada kalian. Kita harus mengasihi satu sama lain. Itu terjemahan dari ini ya, Perjanjian Baru dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kita harus saling mengasihi satu sama lain. Mengapa panggilan untuk mengasihi ini terus digemakan ya? Terus digemakan, tidak menjadi sebuah berita yang satu kali diberitakan selesai, tidak ya. Berita ini sudah ada sejak semula dan terus digemakan, terus disampaikan kepada setiap kita, yaitu bagaimana kita dipanggil untuk mengasihi. Mengapa panggilan untuk mengasihi ini menjadi sebuah berita yang sangat penting dan harus terus digemakan dari waktu demi waktu? Alasannya saudara, kasih adalah dasar hidup orang percaya. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi. Dan Allah yang penuh kasih itu menunjukkan, menyatakan, memberikan kasihnya kepada saudara dan saya. Itu sebabnya 1 Yohanes pasal 3 ini ayat yang pertama pun dimulai dengan kalimat yang sejajar ya. Apa itu? Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 1. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia, tidak mengenal Allah yang adalah kasih itu. Ini yang menjadi alasan pertama, ya. Kenapa berita tentang kasih itu terus-menerus digemakan, terus-menerus diulang? Karena kita memiliki Allah yang penuh kasih. Allah yang mengasihi. Betapa besar kasih yang dikaruniakan Dia, Allah itu kepada kita. Bukan karena kita cukup baik untuk menerima kasih itu. Bukan karena kita cukup layak. Bukan karena kita cukup pantas menerima kasih itu. Tetapi karena kasih karunia-Nya, saudara dan saya dikasihi. Ya, karena kasih karunia-Nya saudara dan saya dikasihi. Ada ayat yang sangat terkenal ya, Efesus pasal yang kedua ayat 8, coba kita buka bersama-sama. Apa itu bunyinya? Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kasih karunia Allah itu semata-mata karena pemberian Allah. Bukan karena kita cukup baik untuk menerima kasih itu, atau cukup pantas untuk menerima kasih itu. Beberapa hari yang lalu saya memberikan sebuah tugas bagi anak-anak di sini ya. Sebuah kertas dengan sebuah pertanyaan. Alasan apa yang membuat engkau menjadi cukup layak untuk dikasihi dan diperlakukan dengan baik? Untuk alasan apa engkau cukup layak? Engkau berkata engkau harus dikasihi, engkau harus apa? Diperlakukan dengan baik. 3 alasan. Wah, semua memberi ya, dari pagi sampai siang waktunya ya. Jadi masing-masing harus merenungkan. Dan saya mendapatkan kertas itu ya. Hampir semua jawabannya sama. Karena saya seorang yang bagus-bagus semuanya ya. Sehingga saya layak untuk dikasihi. Sehingga saya layak untuk diperlakukan baik. Karena saya anak yang positif semua. Wah, itu luar biasa ya. Itu luar biasa. Namun dalam konteks ini, sekali lagi,
dalam konteks ini, jadi jawabannya jadi salah ya dalam konteks ini ya. Cuman kemarin kita nggak bicara soal konteks ini ya, kita bicara soal apa itu? Apabila kamu ingin diperlakukan baik, lakukan demikian, begitu kan? Ya kan? Nah itu konteksnya itu. Tapi dalam konteks ini jelas ya bahwa tidak ada satupun di antara kita yang cukup layak untuk dikasih, karena kita orang berdosa. Tapi semua itu karena kasih karunia Allah semata-mata buat saudara dan saya. Ya, buat saudara dan saya. Itulah kasih yang diberikan Allah kepada kita. Itu sebabnya tidaklah menjadi berlebihan bila kita semua dipanggil untuk hidup di dalam kasih. Karena kita punya Tuhan yang mengasihi kita apa adanya, sebagaimana ada kita, yang tidak layak, tidak terlalu penting, ya, tidak terlalu pantas, tidak pantas untuk dikasih, tapi Ia mengasihi kita, sangat mengasihi kita. Itulah kasih Bapa kita. Saya ingin mengundang anak-anak kita di sini mau nyanyi satu lagu sebelum saya melanjutkan khotbah ini ya. Silakan maju ke depan ya. Syair dari lagu ini saya sharingkan ke Info Batu Zaman.
Amin. Syair yang begitu indah ya. Belum pernah ada kasih di dunia yang sanggup menerima diriku dan mengubah hidupku jadi baru. Itulah kasih Tuhan kita, kasih Bapa kita, kasih Yesus Kristus bagi kita semua. Bagi kita semua. Sekali lagi itulah panggilan bagi kita semua hari ini untuk kita hidup di dalam kasih. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kita kembali kepada bagian dari 1 Yohanes pasal yang ke-1 tadi. Kita kembali lagi pada 1 Yohanes pasal yang ketiga ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat berikutnya berkata demikian. Saya ulangi ya dari ayat 11, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya itu apa? Perbuatan adiknya itu apa katanya? Benar ya. Perbuatan adiknya itu katanya benar ya. Dikatakan benar. Iya. Kalau dalam terjemahan lain, janganlah kita seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh saudaranya sendiri. Apa sebab Kain membunuh saudaranya? Sebab hal-hal yang dilakukannya adalah salah dan hal-hal yang dilakukan saudaranya adalah benar. Ya, itu terjemahan lainnya. Mirip ya. Nah, kita melihat di sini bahwa ketika kita bicara soal kasih, maka Alkitab juga menyinggung soal kejahatan ya. Dalam hal ini bicara soal kebencian ya. Dalam hal ini bicara soal kebencian. Dalam bagian lain Alkitab juga menyampaikan tentang bagaimana itu orang yang hidupnya ada dalam kebencian dibandingkan dengan orang yang hidupnya penuh dengan kasih ya. Penuh dengan kasih. Kita nggak usah jauh-jauh ya, kita melangkah di ayat-ayat berikutnya. Pada ayat yang ke-15 dibilang apa? Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang apa? Seorang pembunuh manusia ya. Dikatakan ia seorang pembunuh manusia, yaitu ayat yang ke-15 ya. Orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh. Ya, dan kalian tahu bahwa seorang pembunuh tidak mempunyai hidup sejati yang kekal ya. Itu dalam terjemahan yang lain ya. Terus kita bisa bilang, wah kok kayaknya jauh amat ya perbandingannya ya. Ya, keras sekali ya. Bukankah pembunuhan itu sebuah kejahatan yang bukan kejahatan yang biasa, kejahatan yang berat ya, kejahatan yang besar. Tidak mudah dilupakan kalau seorang ya mengalami ya keluarganya dibunuh ya. Ini bukan kejahatan yang biasa, yang disepelekan, tidak bisa ya. Tetapi kenapa Alkitab mencatat ini, bahwa kebencian sekecil apapun itu kok disamakan dengan seorang pembunuh ya. Orang yang tidak mengasihi saudaranya itu disamakan dengan seorang pembunuh. Waduh ya, mengerikan sekali ya. Artinya apa? Kebencian sekecil apapun itu tidak bisa dibiarkan. Itu maksudnya ya. Kebencian atau tidak mengasihi, hidup dalam kebencian sekecil apapun itu tidak bisa dibiarkan. Jangan disepelekan ya. Karena dosa kebencian itu akan apa? Akan meningkat ya. Tidak mengasihi lalu terus membenci saudaranya ya. Dosa kebencian ini harus buru-buru dibuang ya, harus diusir ya. Tidak boleh dekat-dekat ya. Kalau ada sedikit saja dibuang. Karena kalau dibiarkan ya, nanti ada yang menyusup. Siapa itu yang menyusup? Biasanya ya iblis ya. Bagian ini juga menyinggung soal iblis loh ya.
1 Yohanes pasal 3 ini. Kenapa? Karena ada yang menyelinap itu si iblis ya. Dia kepala bertanduk itu ya, dia mengamati. Nah ini ada celah ini ya, ada celah ini ya. Ya terus dia datang terus dikipas-kipas. Ya memang itu orangnya nyebelin, layak dibenci. Tuh lihat tuh sikapnya aja kayak gitu. Ya lebay.com. Wah ya, omongannya gak bisa dipegang, tidak bisa dipercaya. Terus dikipas-kipas. Tadinya sebel ya, bermulanya dari sebel, kesel, terus gondok, terus benci, kecil ya. Tapi kemudian jadi apa? Jadi membesar ya. Jadi hati-hati ya, hati-hati ya, hati-hati. Nah, bagian yang lain dari 1 Yohanes 1 ayat 9 sampai 11 dikatakan orang yang membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan. Coba nanti dibaca. 1 Yohanes 1 ayat 9 sampai 11 ya. Ia berada dalam kegelapan. Terus yang ketiga, orang yang tidak mengasihi saudaranya, ia tidak berasal dari Allah. 1 Yohanes 3 ayat 10. Coba lihat, jelas ya. Sebelum ayat 11 tadi ya. Ayat 10 dibilang apa? Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa tidak mengasihi saudaranya, ia tidak berasal dari Allah. Waduh ya. Ayat lain, orang yang tidak mengasihi ia tetap di dalam maut atau tetap berada di bawah hukuman ya. Ia tetap berada di bawah hukuman. Wah, jadi serius ya. Ini perkara serius, bukan perkara biasa ya. Jadi ketika kita tidak menumbuhkan kehidupan yang mengasihi saudara, kita disamakan dengan orang-orang seperti itu ya. Disebut sebagai pembunuh, berada di dalam kegelapan, tidak berasal dari Allah, bahkan tetap di dalam maut, tetap di dalam hukuman hidupnya. Jadi dari keempat hal di atas kita dapat memastikan ya, bahwa orang yang tidak mengasihi saudaranya, bahkan orang yang membenci saudaranya adalah orang yang belum menerima dan mengalami kasih karunia Allah di dalam hidupnya. Ia belum mengalami kasih Allah itu, kasih yang menerima dosa-dosa kita, kasih yang melebihi dosa kita, kasih yang mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita. Jadi orang yang tidak bisa mengasihi saudaranya, hidup dalam kebencian terhadap saudaranya, dipastikan dia belum mengalami dan hidup di dalam kasih karunia Allah. Ya, belum dilahirkan kembali oleh Allah. Ya. Karena kenapa saudara? Ada alasannya ya. Karena ketika seorang percaya kepada Yesus Kristus, Allah memberikan benih baru di dalam dirinya, ya. Coba kita buka pasal yang ketiga ayat 9 sampai yang ke-10 tadi ya. Ada benih ilahi di dalam dirinya. Coba kita baca sama-sama pasal 3 ayat 9 sampai 10 ya. Kita ulangi ya. Siap? 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tidak ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Stop sebentar sampai di sini. Ini artinya bukan setiap orang yang sudah percaya Yesus dia sama sekali tidak berbuat dosa lagi, bukan ya. Ini diartikan seperti ini ya. Dia tidak hidup di dalam dosa. Jadi dosa bukan menjadi sebuah kegemaran ya, kesukaan di dalam hidupnya ya. Dosa bukan lagi seperti sesuatu yang dia cintai di dalam hidupnya. Kadang bisa gagal ya, bisa gagal, tapi ia menangis, menyesal terhadap dosanya dan hidup baru di dalam Yesus Kristus ya. Lalu kita lanjutkan ayat yang ke-10. Inilah tandanya tadi ya, anak-anak Allah dan anak-anak iblis ya. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saya ingin menyinggung tentang benih ilahi ya. Lalu apa ini? Nah, saya bawa benih ini ya.
Ini ada benih apa ini? Benih kangkung. Banyak ya. Ada kacang panjang. Ada jagung manis. Ya. Bayam. Wah, saya nggak jualan benih, percayalah ya. Jemaat ya. Bu Esther selama pandemi ya nggak jadi berubah profesinya jadi jualan benih. Cuman ya karena kita kesibukannya di sekitar sini, jadi mari kita mencari kesibukan yang bermanfaat. Jadilah benih ya. Artinya adalah kita setelah kita terima Tuhan, kita ada benih baru. Dulu tuh benihnya di dalam itu ya, naturnya itu maunya berbuat yang berdosa. Tetapi setelah kita terima Tuhan, diperbaharui oleh Allah, Dia memberi kita benih yang baru. Ya, benih yang baru itu ayat 9 ya. Setiap orang yang lahir dari Allah ada benih ilahi di dalam dirinya. Wow, ada benih ilahi di dalam dirinya. Ya, benih ilahi di dalam dirinya yang memampukan dia untuk menampilkan, menunjukkan sikap-sikap yang baru dari benih itu, dari benih ilahi itu. Ya, nah inilah yang membedakan. Ayat berikutnya bilang, ya, anak Allah dan anak iblis. Ini yang membedakan benih ilahi atau benih yang ditabur oleh iblis. Itu sebelum kita mengaku percaya kepada Yesus. Ada benih iblis, suka melakukan hal yang jahat. Tetapi ketika kita percaya Yesus, dilahirkan kembali, ada benih baru, yaitu benih ilahi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ya, kita dilahirkan kembali dengan benih baru yang membuat kita gemar melakukan kebenaran dan hidup di dalam kasih. Amin. Yang memampukan kita melakukan kebenaran dan hidup di dalam kasih. Nah, saya beri contoh di sini ya. Sama mana 1, 2, 3 orang ini boleh dibawa ke sini ya. Nah, ini benih ya. Kita tanam ini hasil. Ayo, minta tolong ya. Ini ada 3 ya. 3 pohon di sini ya. Mudah-mudahan kelihatan. Taruhnya depan sini ya. Nah, sini. Ya, taruh lagi di sini lagi yang besar. Yang besar, sedang, kecil. Nah, ya. Ini benih tomat. Ya. Yang kita tanam ya. Dari satu benih yang sama ya, benih tomat. Hasilnya bisa berbeda ya. Kok berbeda ya? Pertumbuhannya berbeda. Nah, kita perhatikan ini. Sama-sama tomat. Di sini ada Kak Tina, Kak Maris yang menjadi saksi hidup dari penanaman benih-benih ini ya. Ada yang ditanam di waktu yang sama, jamnya sama, ya. Tapi hasilnya berbeda. Loh, kenapa seperti itu ya? Tumbuhnya berbeda. Saudara harus percaya bahwa kita lahir dari benih yang sama, benih ilahi di dalam diri kita. Cuma pertanyaannya adalah, apakah kita memberi peluang yang besar terhadap Roh Kudus di dalam hati kita untuk menumbuhkan benih itu dengan maksimal? Apakah kita memberi ruang bagi karya Roh Kudus di dalam hidup kita untuk menumbuhkan benih itu lebih baik lagi dan lebih baik lagi? Itu pertanyaan bagi kita hari ini. Amin. Iya. Saya kasih contoh ya. Kasih contohnya yang sehari-hari aja ya. Iya. Ada di antara anak-anak kita yang berkata, ini hidup bareng-bareng udah sebulan lebih ya. Macam-macam sifatnya ya. Ada yang bilang, aku gak bisa terima dia. Orangnya begini, sok pulang gitu ya. Gitu ya. Sok pulang gitu ya. Iya. Saudara percaya
percayalah, panggilan kita orang percaya bukan mengasihi orang yang cukup baik untuk kita kasihi. Orang dunia bisa lakukan itu, saudara, percayalah. Tapi kita dipanggil untuk mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita. Orang-orang yang tidak cukup layak untuk dikasihi, disitulah kasih kita akan belajar untuk bertumbuh. Ketika kita memberi ruang yang cukup untuk karya Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam diri kita, Tuhan, Roh Kudus tolong saya untuk bisa mengasihi dia. Walaupun dia begitu menyakiti hatiku, mencengkelkan hatiku, tapi aku mau mengasihinya. Roh Kudus beri aku kesanggupan. Tuhan tolong aku. Nah, ada kuasa ilahi yang luar biasa mengalir dalam hidup Anda. Ada kasih yang luar biasa itu menumbuhkan benih itu dari waktu demi waktu, sehingga benih itu terus bertumbuh. Nanti ini berbuah, saudara. Buahnya juga beda-beda loh, percaya deh. Ada buah yang indah, enak dilihat mata, rasanya enak. Tapi ada juga yang sepet, ya. Jadi sekali lagi, saudara, bagaimana saudara dan saya dengan sengaja melibatkan Roh Kudus, kuasa Allah dalam hidupmu, untuk menumbuhkan benih ilahi itu dalam diri yang sama di antara kita semua sama, sehingga benih itu bertumbuh dengan baik. Saudara, saya ada sebuah kisah, ya. Ada seorang anak, ini kisah sungguh-sungguh terjadi. Seorang anak, ya, anak perempuan, ya, dia selalu punya kepedulian dengan orang lain sejak dia kecil. Di depan rumahnya itu suka lewat ada seorang yang namanya gelandangan, ya. Gelandangan itu orang yang gak punya rumah, dia suka lewat gitu, ya. Ini anak iba, ya. Dia selalu kasih sesuatu buat si gelandangan ini. Namanya Man. Tuh, Man gitu. Kasih kue, kasih roti. Akhirnya karena itu berjalan waktu terus menerus, setiap kali si Man lewat satu rumah berteriak, "Hei!" Panggil anak perempuan itu, "Man datang!" Dia buru-buru lari kasih si Man, ya. Anak itu bertumbuh besar. Waktu dia pergi sekolah di luar kota, ya, dia suka lihat tuh anak-anak jalanan banyak, ya. Orang tuanya nggak mampu sehingga mereka harus berjualan koran, ya. Lalu dia ngobrol sama temannya itu, temannya punya hati yang sama, kumpulin anak-anak itu, ayo belajar baca tulis, ya. Benihnya tumbuh, ya. Tadi kecil, ya, si Man tuh, ya, kecil tumbuh, ya. Kumpulin banyak anak, diajar baca tulis, ya. Main itu apa, pianika, suling bukan pianika, gitu, ya. Iya, tumbuh lagi benihnya, semakin besar dan besar. Benih kasih itu tumbuh, ya. Tuh anak perempuan lagi di sini tuh sekarang, ya. Ya, nah, adik-adik, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadi ketika kita berkata kita mau belajar untuk mengasihi saudara-saudara kita, yang tidak hanya dia yang baik terhadap kita, tapi ia yang tidak berlaku baik, izinkan karya Roh Kudus bekerja dalam hati untuk menumbuhkan benih ilahi itu, sehingga kesuburan kasih Kristus itu bertumbuh dalam hidupmu dan menghasilkan buah-buah rohani. Kita kembali kepada tema kita, ya. Pertanyaan mungkin bagi kita sekarang, ya. Kalau gitu, kalau saya ingin hidup, sungguh-sungguh hidup, bertumbuh di dalam kasih Tuhan,
Emang standarnya kasih Tuhan itu seperti apa ya? Wah, tinggi sekali ya standarnya. Kalau jadi ini benih ini bisa bertumbuh subur, tinggi, subur, tinggi ya, makin subur ya. Tadi mungkin hanya bisa berdoa bagi teman yang suka jengkelin gitu ya. Tapi bertumbuh benihnya ya. Berdoa untuk musuh. Ya. Lalu tumbuh lagi benihnya. Berdoa bagi yang menganiaya kamu. Tumbuh lagi benihnya. Dan berkata, Tuhan, aku tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi aku mau membalas kejahatan itu dengan banyak kebaikan. Nah, itu benihnya bertumbuh. Ya, jadi jangan sampai kita jadi orang Kristen tuh benihnya itu yang begitu sepanjang waktu. Ya. Benih kasih itu bertumbuh. Anak karya Roh Kudus diizinkan terjadi di dalam hidup saudara. Dan saudara mau bekerja sama dengan Roh Kudus dan berkata, Tuhan, aku mau benih kasih dalam diriku tuh bertumbuh. Karena itu kasihnya Tuhan. Standar kasihnya Tuhan tuh begitu ya, luar biasa ya. Gak hanya berdoa bagi orang-orang sekitarmu, berdoa bagi mereka yang menjadi musuhmu, menganggap engkau musuhnya. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu, menunjukkan kebaikan demi kebaikan bagi orang yang berlaku jahat terhadapmu. Itu standar kasihnya Tuhan yang luar biasa. Yang luar biasa ya. Nah, kita kembali kepada tema kita 1 Yohanes 3 ini. Coba kita lanjutkan ya. Ayat yang ke-16. Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Waduh. Kita wajib menyerahkan nyawa kita, nih wajib ya. Oh, saudara kita sepupu tuh kalau dengar istilah wajib gitu, waduh ya, wajib, tidak bisa tidak menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Waduh, ini apa-apaan ini Tuhan Yesus ini ya? Apa-apaan ini firman Tuhan ya? Apakah kita harus gini? Kalau ada saudara kita yang diancam ya, pisau oleh penjahat, kita bilang, jangan, kamu lari, biar aku yang berhadapan dengan penjahat ini, gitu ya? Hah? Gitu? Benar? Tidak mana? Ya? Ya, coba kita lihat ya, terjemahan yang lain gini. Dengan jalan inilah kita mengenal kasih Allah. Kristus sudah menyerahkan hidupnya untuk kita, sebab itu kita juga harus menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita. Ya, saya menyerahkan nyawa, menyerahkan hidup kita untuk saudara-saudara kita. Nah ini ya, ada tulisan gini, karena temanya gini sih ya, kasih apa tanpa pengorbanan, apa itu namanya? Tidak ada. Jadi kalau engkau bilang aku mengasihimu, tapi aku tidak mau berkorban bagimu, tidak ada. Ya, itu berita bohong. Nah, yang muda-muda nih, kalau ada cewek, cowok bilang aku mengasihi kamu, tetapi dia mau minta semua darimu tanpa dia memberi buatmu, itu kebohongan. Nah, jangan mau ditipu, ya. Aku mengasihimu, berikanlah dirimu bagiku. Oh, karena engkau bukan
engkau mencintaiku? Lalu kita bilang dengan semangat cinta, aku rela memberikan diriku. Bohong saudaraku. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Tidak ada. Amin. Ada orang tua di sini yang mengasihi tapi tidak mau berkorban bagi anak. Tidak ada. Ada suami yang berkata, aku mengasihi engkau istriku satu-satunya, tapi aku tidak rela berkorban bagimu. Ada, percaya saudara. Ya. Nah, kita belajar yang kedua ya. Pengorbanan seperti apa? Nah, dari ayat ini kita belajar ya, ayat terakhir ini ya. Pengorbanan seperti apa? Rupanya ini berkaitan dengan pelayanan juga, ya. Pengorbanan secara rohani. Ya. Pengorbanan secara rohani. Seperti apa yang bisa kita lakukan? Tentu gambaran yang paling sempurna adalah Yesus Kristus. Dia mati, dia menyerahkan dirinya, dia disiksa, ya, dia mencucurkan darahnya, tubuhnya terkoyak, ya, dan nyawanya. Itu gambaran yang sempurna dari sebuah pengorbanan kasih untuk orang-orang berdosa, bagi kita semua. Pengorbanan Kristus memperbarui hubungan kita yang rusak dengan Allah. Dalam menjadikan setiap orang yang percaya kepada pengorbanan Yesus itu, kita diselamatkan. Kita diperbarui secara rohani. Kita diperbarui secara rohani. Inilah pengorbanan kasih yang tertinggi, saudara. Dari apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Jadi pengorbanan kita kepada saudara-saudara seiman kita juga harus mencakup pengorbanan secara rohani. Seperti yang Yesus lakukan. Kita harus memberi dampak secara rohani bagi saudara-saudara kita yang lain. Kita harus menunjukkan kasih kita kepada mereka dalam kasih yang menginginkan pembaruan secara rohani di dalam diri orang. Di dalam diri orang. Bagaimana kita mendoakan mereka dengan sungguh-sungguh. Mendorong dengan kasih. Mungkin di tengah kesibukan kita mengambil waktu mengunjungi saudara-saudara seiman kita. Ya, guru-guru sekolah minggu kepada murid-muridnya. Mendoakan saudara-saudara kita, bergumul dengan mereka, bergumul dengan persoalan-persoalan mereka, mungkin menangis bersama dengan mereka. Mungkin kita juga berupaya mencari solusi untuk saudara-saudara seiman kita, atau bahkan orang di luar sana. Bersimpati, berempati. Kita membawa mereka yang telah undur kepada Tuhan. Ya, jangan sebaliknya ya. Udah undur ya. Kenapa undur? Oh, gara-gara si dia. Emang tuh dia tuh begitu tuh. Ya, makin mundur dah, ya kan? Enggak ya. Kita memberi manfaat rohani, kasih yang membawa orang itu kepada Tuhan. Mereka yang jauh dibawa kepada Tuhan. Mereka yang meninggalkan Tuhan. Mereka yang belum menemukan Tuhan dibawa kepada Tuhan. Ya, itu kasih yang berkorban. Ya, jadi ketika kita berkata kita mau belajar berkorban untuk saudara-saudara kita seiman dan orang-orang di luar sana, kita harus berkorban secara rohani, mengupayakan dengan sungguh-sungguh untuk membawa orang tidak hanya mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, mendoakan mereka, mendorong mereka, menasehati mereka di dalam kasih. Ya,
memberi dukungan rohani, firman Tuhan yang menguatkan saudara-saudara seiman kita. Dan yang terakhir, kita akan melihat ayat yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. Di tingkatan yang berikutnya ya, dari kasih yang berkorban itu seperti apa? Tingkatan berikutnya ayat 17 berkata apa? Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jelas ya? Bagian ini jelas ya. Tentu tidak ada lagi penjelasan yang panjang lebar tentang hal ini. Alkitab dengan jelas mengatakan mereka yang punya harta duniawi harus harus membuka pintu hatinya. Jangan menutup pintu hatinya, tapi membuka pintu hatinya untuk menolong mereka yang hidup dalam kekurangan. Ya, kekurangan. Kalau tidak kasih itu, ini kembali ya. Kepeannya gitu. Ya, yang satu lagi itu ya. Ya. Jadi ada isinya nanti ya. Kasih tanpa pengorbanan ada nggak? Nggak ada. Tapi kasih yang basa-basi itu banyak loh. Tahu ya? Kasih yang basa-basi ya, kita nggak ada di sini, nggak ada ya. Jemaat Batu Zaman nggak ada yang kayak begitu ya. Kasih harus diwujudkan. Amin. Kita buka Yakobus 2 ayat 15 sampai 17. Ini ayat terakhir bagi kita semua ya. Yakobus pasal yang kedua ayat 15 sampai 17. Nah, ini Pak Abraham suaranya keras, jadi saya mau minta Pak Abraham baca. Yakobus pasal kedua ayat 15 sampai 17. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iya, amin ya. Nah ini ya. Jadi harus ada wujud nyata dari kasih ya. Kita tidak bisa berkata, "Oh ya, kamu perlu makan ya. Oh ya, saya doain kamu ya supaya kamu dapat makanan. Silakan pulang, hati-hati di jalan ya." Ya. Kamu kedinginan ya. Aduh, kasihan sekali kamu kedinginan ya. Saya doain deh supaya kamu gak kedinginan lagi. Enggak dong ya. Enggak gitu kali ya. Enggak, saya percaya enggak gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya. Mengasihi harus nyata dengan perbuatan. Karena kasih itu bukan sekedar perasaan. Kasih bukan sekedar perasaan. Kasih harus diwujudkan dengan tindakan yang nyata. Dan ini semua harus menjadi pengalaman hari lepas hari. Amin. Amin. Saya percaya kita semua sudah semakin mengerti, mengenal arti kasih, dan kita semua mau bertumbuh di dalam kasih itu, kasih yang berkorban secara rohani. Tetapi juga kita mau mengambil bagian mengasihi, mewujudkan kasih itu dengan tindakan nyata kepada saudara-saudara kita yang ada di dalam kekurangan. Ayat 18 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi
bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya? Mengasihi dengan perbuatan. Amin. Hari ini kita pulang dengan tekad yang baru. Kita punya Allah yang mengasihi kita di dalam tindakan yang nyata, yang sungguh-sungguh bagi kita semua. Dan kita juga dipanggil untuk mengasihi Tuhan kita dengan sungguh-sungguh, mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh, dan bertumbuh di dalam kasih itu. Mungkin saudara dan saya hari ini sudah terus melakukan dan mengupayakan juga pengorbanan secara rohani bagi saudara-saudara seiman. Mendoakan, menunjukkan kasih, kepedulian, bergumul bersama saudara-saudara seiman. Dan juga mungkin ada di antara saudara yang terus-menerus juga melakukan pengorbanan secara jasmani. Tuhan melihat apapun yang saudara lakukan. Dan mari hari ini kita kembali di dalam tekad kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, saya bersyukur karena ada benih ilahi di dalam diriku yang Kau sudah taruh setelah aku percaya sungguh-sungguh kepada Engkau. Dan aku mau Roh Kudus bekerja di dalam hidupku supaya benih itu bertumbuh. Amin. Benih itu bertumbuh dari waktu demi waktu. Hati yang mengasihi itu bertumbuh dari waktu demi waktu. Kerelaan untuk berkorban itu bertumbuh dari waktu demi waktu. Sehingga hidupmu menghasilkan buah-buah rohani yang berdampak semakin luas, semakin besar. Dan Tuhan yang dipermuliakan di dalam hidup. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Kita akan membuka nyanyian pujian kita. Nyatakan Yesus dalam 195. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur ya, kita punya nyanyian-nyanyian rohani yang luar biasa ya, yang indah sekali. Banyak nyanyian rohani kita mengagumi Yesus. Amin, kita setuju. Namun berkaitan dengan khotbah yang baru saya sampaikan hari ini, setelah kita mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita, janganlah kita hanya sampai kepada mengagumi kasih Tuhan itu. Oh Tuhan, aku bersyukur Engkau mengasihi aku. Aku sangat kagum terhadap kasih. Saudara dan saya dipanggil untuk tidak hanya mengagumi kasih Tuhan dalam hidupmu, tetapi engkau dipanggil untuk membagi kasih Tuhan itu kepada orang lain. Karena itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau setelah kita mengalami kasih Tuhan, orang lain juga merasakan kasih itu. Amin. Amin. Lakukan dengan tindakan yang nyata supaya kasihmu bertumbuh. Kasihmu bertumbuh dan nyatakan itu kepada orang lain. Kita nyanyikan lagu ini. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar
Gereja saat ini mewakili seluruh jemaat ya, artinya ada di antara kita orang dewasa, ada di antara kita pemuda, pemudi, remaja, dan juga anak-anak. Mari kita praktekkan wujud kasih kita secara rohani. Kita mau saling mendoakan satu sama lain. Saya ingin mengajak kita berdoa. Para bapak, silakan berdoa untuk semua jemaat pria di dalam Gereja Baptis Indonesia Batu Jabar. Siapapun yang saudara ingat namanya, sebutkan para bapak di dalam doa. Para ibu hari ini, siapapun nama yang kau ingat, saudara seimanmu, doakan mereka dengan sungguh-sungguh. Para pemuda-pemudi, doakan para pemudi, anggota Gereja Baptis Indonesia Batu Jabar simpatisan, doakan para pemuda-pemudi. Ingat, teman-temanmu ada yang di luar kota bekerja ya, ada Ruth, ada David, ada Ivan, doakan mereka. Adik-adik yang masih kecil, silakan berdoa untuk teman-temanmu di gereja ya yang biasa berkumpul. Ambil waktu ini untuk berdoa, Tuhan jaga teman-temanku, beri kesehatan untuk mereka ya. Mari kita saling mendoakan. Amin. Ada bait ketiga, kita akan membaca bersama-sama syair dari nyanyian ini ya. Saudara, kita adalah keluarga. Mari kita bertumbuh di dalam kasih sebagai keluarga yang dilahirkan di dalam benih baru, yaitu benih ilahi, yang dikerjakan di kayu salib bagi saudara dan saya. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang luar biasa itu mengikat kita. Di masa pandemi ini kasih itu semakin kuat mengikat kita. Dan inilah keajaiban kasih ilahi yang bekerja di dalam diri kita dan benih ilahi yang tumbuh
di dalam hati kita. Kita baca syair dari ayat 3 yang begitu indah. 1, 2, 3. Di surga kau kelak senang berjumpa sahabatmu, berkat hidupmu dalam terang, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Kita nyanyikan bait yang keempat bersama-sama. Hidup lagi di baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu. Amin. Pendeta Raymond akan membawakan kita, kan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi siang hari ini buat kami semua. Dan biarlah di dalam kekuatan Roh Kudus kami dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukalah pintu hati kami Tuhan, untuk kasih-Mu yang terus berlimpah-limpah. Dan juga biarlah kami membuka pintu hati kami juga buat sesama kami. Kami boleh berbagi kasih dalam sebuah tindakan yang nyata. Kami mendoakan, kami memperhatikan, kami menolong, kami membantu satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan kami sebagai keluarga besar Jemaat Gereja Baptis Indonesia Batu Jabat. Walaupun kami terpisah oleh karena waktu dan tempat, namun kami percaya bahwa kasih-Mu yang besar itu akan terus mengikat kami, mempersatukan kami. Dan biarlah kasih di antara kami menjadi satu ikatan yang kuat, satu dengan yang lainnya, hingga orang lain juga boleh melihat dan menjadi berkat. Mereka boleh percaya kepada Kristus oleh karena kasih di antara kami. Tumbuhkanlah kasih itu ya Bapa di dalam hati setiap orang, di seluruh jemaat-Mu ini. Kami boleh hidup di dalam kebenaran sebagai orang-orang yang telah menjadi baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Berkati Ibu Esterlina dalam panggilan pelayanannya, tambah-tambahkan kasih karunia Tuhan dan seluruh jemaat pada pagi siang hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saudara, sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, kita akan melihat bahwa ya, biasanya ada beberapa saudara kita yang berulang tahun, tapi di minggu ini tidak ada. Tetapi jemaat sekalian maupun yang ada di rumah menyaksikan streaming bisa melihat juga bahwa Pendeta Raymond sudah menyiapkan seruan mimbar yang bisa dilihat di dalam buletin yang dibagikan lewat grup WhatsApp. Ada minggu ini ada sahabat sejati ya, yang diambil dari Amsal 17 ayat 17. Ini bisa menjadi bahan untuk perenungan saudara juga. Lalu di bagian akhir buletin bisa dilihat ada beberapa laporan amplop persepuluhan. Dan
Dan gereja mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan jemaat dalam memberikan persembahan dan persepuluhan. Sekali lagi, persembahan dan persepuluhan di gereja kita bisa disampaikan melalui akun OVO dan juga GoPay, selain melalui rekening BCA. Kita akan berdiri sebelum dan Pendeta Raymond akan menutup ibadah kita dalam doa berkat. Yang mengikuti streaming juga dipersilakan berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan juga kita akan mendoakan salah seorang jemaat kita yang saat ini sedang sakit dan sedang dibawa ke rumah sakit. Sugeng. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, oleh karena anugerah-Mu yang besar, kami bersama-sama pada saat ini boleh menaikkan syukur karena kami boleh berbakti di hari Sabat-Mu. Kami mengingat akan kemenangan Kristus dari kematian dan kebangkitan yang gilang gemilang, memberikan pengharapan kami untuk hari ini dan juga hari yang akan datang, bahkan di dalam kehidupan kekal. Bapa di surga, sebelum kami meninggalkan persekutuan indah ini, ibadah ini, kami teringat akan salah seorang saudara kami yang sedang sakit. Kami doakan Bapak Sugeng yang harus dibawa ke rumah sakit karena kelemahan tubuhnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan, angkat sakit penyakit di dalam tubuhnya, dan Engkau akan pulihkan kembali. Berkati keluarga yang saat ini sedang mendampingi dan menolong di dalam pengobatan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang besar itu akan Kau nyatakan kepada pribadi Bapak Sugeng ini. Di dalam doa bersama seluruh jemaat, dalam satu iman percaya kami berdoa buat Pak Sugeng. Terima kasih, dan kami semua mohon berkat Tuhan panjang minggu yang akan kami lewati ini di dalam tangan kasih perlindungan Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ulanglah bersama kami di dalam berkat-Mu, di dalam berkat kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami di surga, anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, pertolongan, penghiburan, sukacita di dalam Roh-Nya yang kudus bersama-sama dengan kami saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh.